Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi keberkahan dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, Bina ada pantun nih untuk kalian. Buah sukun, buah rambutan. Marilah kita hidup rukun agar lingkungan selalu nyaman. Kali ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 4 yang membahas tentang hidup rukun di masyarakat. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kolase. Contohnya seperti gambar yang sudah Bu Vina buat dengan pola pohon beringin. Lalu, apa sih sebenarnya kolase itu? Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Nah, pola yang dimaksud yaitu dasaran yang akan digunakan untuk membuat kolase. Terus bagaimana ya cara membuat kolase? Caranya yaitu oleskan lem kayu pada pola yang sudah kita siapkan. Lalu tempelkan bahan-bahan yang kita gunakan pada lem tadi. Setelah itu, tunggu hingga kering. Lanjutkan hingga selesai. Lalu, bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kolase? Bahan-bahannya yaitu bisa dari alam, seperti batu, daun, ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang, atau sejenisnya. Bisa juga berupa bahan olahan seperti plastik, kain flanel, karet, dan juga logam. Kamu bisa menggunakan dari berbagai macam bahan tersebut. Nah, sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada contoh kolase yang sudah Bu Vina buat tadi, yaitu menggunakan biji-bijian. Yang atas menggunakan biji kacang hijau. Yang bawah menggunakan biji kacang ose. Pola pohon beringin tadi merupakan lambang sila Pancasila keberapa? Jawabannya yaitu lambang pohon beringin terdapat pada sila Pancasila yang ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Lalu, bagaimana contoh sikap yang dapat kita lakukan di lingkungan sekitar? Contoh sikap yang dapat kita lakukan sesuai dengan sila kedua yaitu membantu tetangga yang kesusahan sesuai dengan kemampuan diri kita. Yang kedua, bersikap sopan dan santun terhadap tetangga. Yang ketiga, menegur orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Selanjutnya, yang sesuai dengan sila ketiga yaitu yang pertama, menjaga persatuan di masyarakat. Yang kedua, tidak memusuhi suku tertentu. Yang ketiga, menghargai kebudayaan daerah lain. Karena di Indonesia itu sangat beragam kebudayaannya. Yang terakhir yaitu membela tanah air. Sekarang kita lihat pada gambar. Manakah yang termasuk hidup rukun di masyarakat? Nah, coba kita cek ya, mana yang benar. Ternyata gambar yang nomor 2 dan gambar yang nomor 3 merupakan hidup rukun di masyarakat. Sedangkan gambar yang nomor 1 dan 4 bukan merupakan contoh hidup rukun di masyarakat. Misalkan kita diajak untuk kerja bakti bersama-sama, tetapi kita ternyata
bagaimana kalimat penolakan yang baik dan benar? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa ikut kerja bakti dengan warga karena ada acara dengan keluarga. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat penolak. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, yang menunjukkan kalimat penolakan yang baik dan benar yaitu tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, itu merupakan kalimat penolakan yang baik dan benar. Kegiatan kerja bakti tadi merupakan contoh pengamalan nilai-nilai sila pada Pancasila. Nah, pada gambar ini ada lambang rantai dan juga ada lambang pohon beringin. Coba kita hitung berapa banyaknya lambang rantai yang ada pada gambar. Ternyata banyaknya ada 10. Sedangkan pohon beringin banyaknya ada 4. Lalu jika dijumlahkan berapa ya hasilnya? 10 kita simpan di kepala kita. Terus kita tambahkan 4. Setelah 10 angka berapa? 11. Jadi kita hitung 10, 11, 12, 13, 14. Lalu apakah jumlahnya benar? Kita cek. Ternyata jawabannya benar, yaitu 14. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita ke penjumlahan, kita kenali dulu ya apa itu nilai tempat. Di sini ada bilangan 325. Di titik-titik yang pertama untuk nilai tempat ratusan. Yang kedua untuk nilai tempat puluhan. Dan yang ketiga untuk satuan. Lalu kita kerjakan dari yang belakang. 5 menempati nilai tempat satuan. Kita tulis dengan angka 5. Angka 2 menempati nilai tempat puluhan. Karena dia nilai tempatnya puluhan, jadi kita tulis 20. Sedangkan angka yang 3 menempati nilai tempat ratusan. Karena dia menempati nilai tempat ratusan, jadi kita tulis 300. Kita ke penjumlahan. Ada soal 325 ditambah 204 sama dengan, ada dua cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama yaitu menggunakan susun panjang. Cara yang kedua menggunakan susun pendek. Lalu kita kerjakan dulu menggunakan susun panjang. Caranya seperti ini. Kita kerjakan mulai dari bilangan 325. Kita kerjakan dari yang paling belakang, yaitu angka 5. Menempati nilai tempat satuan. Kita tulis di sini ya, 5. Lalu angka 2 kita tempatkan di puluhan. Karena dia puluhan, jadi ditulis 20. Angka 3 menempati nilai ratusan. Jadi kita tulis 300. Setelah itu langsung ke bilangan 204. Kita kerjakan juga dari yang paling belakang sendiri. 4 menempati nilai satuan. Jadi kita tulis 4. 0 menempati nilai puluhan.
Jadi kita tulis tetap 0. 2 menempati nilai tempat ratusan. Jadi kita tulis 200. Nah, setelah seperti ini, langsung kita jumlahkan. Ingat, jika menjumlahkan kita mulai dari yang paling belakang sendiri. Dari satuan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 20 ditambah 0 sama dengan 20. 300 ditambah 200 sama dengan 500. Jadi hasilnya 529. Penulisannya seperti ini. Nah, nolnya tidak usah ditulis. Selanjutnya kita gunakan dengan cara susun pendek. Caranya kita susun seperti ini dulu. Ingat, harus lurus antara angka yang atas dan angka yang bawah. Kita kerjakan juga mulai dari satuan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, hasilnya sama kan? 529. Jadi, 325 ditambah 204. Hasilnya 529. Mudah kan? Selanjutnya kita ke pengurangan. Di sini ada soal 382 dikurangi 67. Cara yang kita gunakan ada dua cara. Yang pertama yaitu susun panjang, yang kedua susun pendek. Yang kita kerjakan mulai dari susun panjang dulu ya. Caranya seperti ini. Nah, di sini yang kita jabarkan bilangan 382. Seperti tadi cara mengerjakannya, 2 merupakan satuan, kita tulis di sini 2. Lalu 8 merupakan puluhan, jadi kita tulis di sini. Nulisnya 80. 3 menempati ratusan, jadi kita tulis 300. Nah, di sini bedanya 2 tidak bisa dikurangi 7. Jadi harus pinjam depannya, yaitu pinjam 8. Caranya seperti ini. 2 kita tulis di sini, kita tambahkan titik-titik lagi. Lalu 80 ini kita ambil 10, kita tulis di sini. Setelah itu karena 80 sudah dipinjam 10, jadi sisanya 70. 300 tetap kita tulis 300. Setelah itu kita jumlahkan 10 ditambah 2, hasilnya berapa? 12. 70 kita tulis di sini lagi. Nah, 300-nya kita tulis lagi di sini. Selesai untuk penjabaran 382. Sekarang kita ke 67. Caranya seperti tadi. 7 merupakan satuan. Kita tulis di sini. 6 merupakan puluhan. Jadi kita tulis di sini 60. Karena di sini tidak ada angkanya, jadi kita tulis 0. Nah, setelah itu kita kurangkan karena ini pengurangan. Jadi 12 dikurangi 7 sama dengan 5.
Nah, 12 ini tadi asalnya dari 10 ditambah 2. 70 dikurangi 60. Hasilnya berapa? 10. Setelah itu 300 dikurangi 0. Berapa? 300. Jadi hasilnya berapa anak-anak? 315. Nah, sekarang kita ke susun pendek. Caranya kita susun seperti ini dulu. Harus lurus ya, syarat untuk susun itu harus lurus. Kita mulai dulu dari yang paling belakang. 2 dikurangi 7 tidak bisa, jadi kita pinjam 8. 8 jika dipinjamkan tinggal 7. Setelah itu 2-nya berubah menjadi 12 karena ditambah 10 dari puluhan 8 tadi. 12 dikurangi 7 berapa? 5. 7 dikurangi 6 berapa? 1. 3 di sini tidak ada angkanya, langsung kita turunkan saja. 3. Nah, hasilnya sama kan? 315. Di sini juga 315. Jadi 382 dikurangi 67. Hasilnya 315. Pembelajaran pada kali ini cukup sekian dulu. Kita akan bertemu di lain waktu. Semoga ilmu yang Bu Vina berikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya. Tidak usah pergi kemana-mana kalau tidak perlu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.